Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya dari Prodi PJJ Informatika dengan NIM 2304010 10255. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Mata kuliah Estetika Humanisme. Indikator capaian mahasiswa mampu memahami gaya kepemimpinan. Sosial kapital. Apa itu sosial kapital? Definisi modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemimpinan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Komponen sosial kapital sebagai berikut. A. Aspek kepercayaan menurut Fukuyama tahun 1996 adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. B. Aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian penting dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Jaringan sosial, ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya, kepemimpinan di dalam sosial kapital. Modal sosial. Seorang pemimpin adalah sangat penting di dalam modal sosial untuk memperkokoh dalam membangun suatu masyarakat, dalam membangun konsep kompetisi, koneksi, kredibilitas, dan kepedulian bersama-sama. Kepemimpinan. Teori kepemimpinan menurut ahli. Leadership is the exercise of authority and the making of decisions. Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Menurut Dabin 1951. Leadership is the initiation of act that result in a consistent pattern of group interaction direct toward the solution of mutual problem. Kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang berkaitan. Menurut Hampili 1954. Leadership is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Menurut Stockdale 1948. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. Great Man Theory. Kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Trait Theory, teori sifat kepribadian. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi mereka unggul dalam peran kepemimpinan. 3. Kontingensi Theory, teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu.
Macam teori kepemimpinan. 4. Teori gaya dan perilaku. Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi kepemimpinan melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. 5. Behavioral theories, teori perilaku. Pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dalam dipelajari atau dilatih. Teori servant, teori kepemimpinan pelayan. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berkuasa lebih luas. Macam-macam teori. 7. Teori transisional, teori kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian. Gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya, yang saling menguntungkan. 8. Teori transformasional, teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. 1. Kesadaran diri. Kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri. Menyadari kualitas diri sendiri, kelemahan gaya, karakter, kepribadian, dan sebagainya. Secara signifikan mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain. Dengan sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja memengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompok. 2. Warga dunia. Menjadi warga dunia berarti memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal Anda. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pemenuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampak. 3. Memperdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri namun memberdayakan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan kolega. 4. Berorientasi solusi. Seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi dengan cepat, mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan bergerak maju. Maka seorang pemimpin harus melatih pikiran dengan berfokus pada solusi untuk setiap masalah. Tipe-tipe gaya kepemimpinan. 1. Otoriter. Tipe pemimpin ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dan menaungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. 2. Demokratis. Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. 3. Delegatif. Pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan orang-orang tertentu. 4. Berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin di kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita. Kenapa kita? Karena pada kenyataan setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan untuk menentukan keputusan baik atau
buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman baru. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tingkatkan self-awareness. A. Internal, fokus pada diri sendiri. Eksternal, kamu berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap terhadap orang lain. 2. Renungkan sesuatu yang berarti. Renungkan sesuatu yang berarti dalam hidup. Memikirkan kembali dampak baik apa yang mengubah hidup kita itu bisa menjadi suatu hal yang berarti dalam hidup kita. 3. Buat tujuan hidupmu. Hal terpenting dalam melakukan pencapaian yang sukses adalah dengan membuat tujuan serta langkah yang jelas. Dengan adanya tujuan hidup, walaupun dalam kondisi sangat lelah, kita tidak akan mudah menyerah dan memilih untuk terus berusaha. 4. Tingkatkan skill mendengar. Mendengar merupakan hal yang sulit bagi orang yang tak peduli. Bagi pemimpin, mendengarkanlah adalah kemampuan hebat yang sering dilupakan. Walaupun mendengarkan merupakan hal yang sering diremehkan, ternyata dapat berdampak besar bagi orang yang merasa butuh didengar. Selain itu, mendengar juga bisa menjadi salah satu kamu menghargai dan menunjukkan rasa peduli pada orang lain. 5. Tumbuhkan kesopanan. Apa jadinya jika kita memiliki segudang keahlian dan kemampuan tapi kita tidak memiliki kesopanan? Tidak akan dianggap oleh lingkungan. Mulai saat ini, kita dapat menjadi pemimpin di kehidupan sehari-hari dengan menumbuhkan kesopanan kepada setiap orang. Sopan bisa menjadi cara agar kita disenangi. 6. Berdamai dengan kekurangan diri. Memang tak mudah berdamai dengan kekurangan diri, tapi kita bisa mencobanya dengan menerima diri kita lebih dulu. Terima semua hal yang Tuhan titipkan kepadamu, lalu tentang kekurangan dalam diri agar kita tidak merasa insecure. Yakini setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri. Cobalah ubah kekurangan kita. Jika kita tidak bisa juga tidak apa, karena kunci kebahagiaan dan ketenangan diri letaknya dengan fokus pada hal yang dapat kita ubah. Motivasi. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi kepemimpinan tanpa kecuali. Meski individu dilahirkan beragam, keberagaman ini dapat menjadi ciri khas yang unik dari setiap individu. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.